Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Munawarah Sinurat, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, program studi pendidikan kimia di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dari instansi SMK Negeri 1 Cikarang Selatan. Pada hari Senin 12 Juni 2023 melaksanakan kegiatan uji kinerja praktik pembelajaran kelas 10 tentang tata nama senyawa kimia sederhana. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang nggak masuk? Surai kemana? Belum tahu. Oh, ada yang punya info tentang Surai? Nggak ada. Nanti coba ibu hubungi. Kita sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu, dipimpin sama ketua kelas. Silakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa tenang, hening, silakan. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita pretest dulu ya. Oke. Sudah Ibu bagikan kan materi yang ada kemarin? Ya, untuk hari ini udah kan? Sudah? Sudah, oke. Hari ini kita akan belajar tentang sebelum kita mulai kita lihat video ini dulu. I'm going to give it to one of you, but first let me do this. And who still wants it? What if I do this? And who wants it now? My dear students, I just showed you a very important lesson. No matter what I did with this money, you still wanted it because it never lost its worth. It's still worth $20. So there are many times in our lives when we feel like life is crumbled us up around us into the day. We may make some bad decisions or have to deal with some poor circumstances. Sometimes lives can make us feel worthless. But no matter what has happened, no matter what will happen, you never lose your worth, you never lose your value. Oke, ada yang bisa menyampaikan apa sih yang tadi dari video tadi disampaikan? Ada nggak? Apa tuh, Surai? Ranu. Jadi kayak misalkan kita ngerasa udah capek sama semua kerjaan kita gitu, terus ngerasa diri kita nggak berguna, sudah hancur. Nah itu tuh kayak sebenarnya hidup kita nggak kayak gitu, kita masih bisa belajar, masih bisa kayak berguna lagi gitu. Ya, berarti apapun kondisi kita tetap tetap punya nilai ya. Tetap punya value gitu yang ada di diri kita. Kita ngerasa kita nggak punya apa-apa, kita miskin, kita bodoh, ternyata kita nggak bisa menilai diri kita sendiri gitu ya. Yang akan kita pelajari itu adalah ini ini kenapa nggak bisa? Oke. Yang akan kita pelajari itu adalah tentang tata nama senyawa anorganik. Itu terdiri dari senyawa molekul, senyawa ion, asam, dan basa. Lalu aspek penilaian. Hari ini ada sikap, pengetahuan, keterampilan anorganik dan organik. Yang kelima, peserta didik berlatih memberi tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana menurut aturan UPEC. Kita pretest dulu. Oke, sekalian boleh kalian buka HP-nya, scan barcode-nya, lalu kalian kerjakan.
Waktunya 15 menit. Selain. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kenapa terlambat? Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu ada di sekolah. Silakan duduk. Ya, nanti langsung ke pretest ya. Oke, Surai nanti menyusul saja pretestnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Waktunya sudah habis. Kita lanjutkan ke sebelum kita masuk persepsi. Ibu mau bagikan kelompok. Untuk kelompoknya kelompok 1 kelompok 4 orang ya. Kelompok 1, kelompok 2, belakang 3 dan depan 4. Oke ya, terserah mau bikin bangkunya seperti apa, kalian organisasikan sendiri saja. Manajemen sendiri saja. Ibu bagikan, udah. Sip. Ibu bagikan LKPD. Satu, dua. Kalian boleh buka terlebih dahulu. Kita ke persepsi dulu. Tolong diperhatikan sini dulu untuk semuanya. Sekarang kalau kalian lihat kedua materi ini, yang gambar yang ini apa sih? Garam. Yang ini? Baking soda. Tahu dari mana? Karena ada tulisannya. Iya. Oke, kita mengenal mereka di kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, biasanya kalau misalnya kita nggak melihat pun kita bisa merasakan lewat lidah ya, lewat lidah kita. Sebenarnya garam itu gunanya buat apa sih? Penyedap rasanya asin. Lalu kalau baking soda, pengembang, biasanya buat kue. Kira-kira kalau garam dikasih ke dalam kue bisa nggak? Bisa. Fungsi garam yang lain apa? Ngusir ular. Oh, itu teori zaman jebot, zaman bahala itu. Sebenarnya bukan ular diusir pakai garam, itu nggak mempan ya. Nanti coba cari tahu. Anak pramuka, siapa anak pramuka di sini? Oke, cari tahu lagi. Terus biasanya ada di ikan asin. Kalau orang bikin ikan diasinkan pakai garam, itu fungsinya buat apa tuh? Biar awet. Iya, garam itu buat pengawet juga ya. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, nama gambar ini tadi ya,
Berarti garam. Kegunaannya yang pertama bisa kalian sebutkan? Penyedap rasa. Terus? Pengawet. Ada lagi nggak? Buat? Sakit gigi. Oh. Kira-kira sakit gigi bisa nggak ya? Mempan nggak? Obat sariawan. Kalau luka ditambahin garam, kira-kira perih atau sembuh? Nanti kalian cari lagi kegunaannya. Sorry. Terus tahu nggak sih rumus kimianya? NaCl. Bagus sekali Andrivan, good. Terus tahukah kamu nama senyawa sesuai dengan aturan UPEC-nya? Sip, natrium klorida. Bagus. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang tadi gambar kedua ada gambar? Baking soda. Kegunaannya? Pengembang. Lalu? Ada apa lagi? Kalau biasanya ini bisa menghapuskan noda. Bisa kan? Bisa nggak? Iya, tapi dengan teman-temannya biasanya diaplikasikan atau dicampur, direaksikan dengan bahan yang lain, bisa juga dia menjadi pembersih gitu ya. Terus tahukah rumus kimianya? Sip, Na. Iya. Terus tahukah kamu nama senyawa sesuai aturan UPEC-nya? Sodium? Oke, sodium dikarbonat. Bikarbonat. Oke. Atau natrium ya. Sodium itu bisa dibahasakan sebagai natrium ya. Terus kita ke stimulasi. Kalian bisa lihat cara untuk merumuskannya. Yang beragama lain dipersilakan untuk membaca doa menurut agama dan kepercayaan. Kita akan belajar tata nama senyawa. Tata nama senyawa itu terbagi menjadi dua. Ada tata nama senyawa organik, ada anorganik. Kita kupas dulu si anorganik. Anorganik itu meliputi 4 penamaan. Yang pertama senyawa molekul, yang kedua senyawa ion, yang ketiga asam, dan keempat kristal. Lalu bagaimana sih caranya untuk membuat si senyawa molekul menjadi mempunyai nama? Ya. Kita di sini akan belajar senyawa molekul yang biner atau senyawa kovalen. Yang biner, apa itu biner? Senyawa biner berarti senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur saja. Misalnya air H2O, amonia SH3, karbon dioksida CO2. Berarti hanya 2 unsur. Misalnya tadi air H dengan O. Hidrogen dengan oksigennya saja, ya, amonia hidrogen dengan hidrogennya saja, karbon dioksida C dengan O-nya saja. Terus bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat untuk penamaan dimulai dengan urutan penulisan unsur di bawah ini. Bahkan awal boron, terus melanjutkan silikon, karbon, antimon, aspartin, fosfor, nitrogen, hidrogen, terang, ion, brom, klor, oksigen, dan fluor. Kecuali NH3 penulisannya bukan H3N atau H2O bukan OH2. Perangkaian nama senyawa sesuai urutan dari kedua unsur diberi akhiran tidak. Jadi setelah unsur yang kedua ada penambahan akhiran tidak. Misalkan HCl hidrogen klorida, N2O di nitrogen oksida, N2O3 di nitrogen trioksida, kecuali CO karbon monoksida bukan monokarbon monoksida. Dari mana sih di dan tri itu? Kalian bisa lihat di angka indeks sebelah kanan.
Angka indeks meliputi ada 1 mono, 2 di, 3 tri, 2 kali, dan nama garamnya 5, 4, 4. Kenapa ada angka Romawi di tengah dan yang mepet ke 5 nanti kita pelajari di tahapan selanjutnya. Lalu ada Cu2 positif dengan adanya S2 negatif, maka pembentukan darahnya CuS. Nama darahnya adalah tembaga 2 sulfida. Kita lanjutkan kaliumnya dulu. Di situ huruf K ada tanda positif dan dilingkari merah. Itu berarti nilai si ionnya sebanyak 1 ya, dan bermuatan positif. Lalu ada Cl negatif, berarti yang negatifnya itu adalah contoh soal ketiga, cara penyelesaiannya. Contoh soal ketiga itu diminta besi 3 nitrat. Kita lihat di slide sebelumnya, slide pada kation. Besi itu kita lihat pada nomor 15 dan 16. Kalau 15 besi 2 dan 16 besi 3. Kenapa ada angka Romawi di sini? Untuk membedakan muatan si besinya, yang ada yang 2 positif dan ada yang tidak, atau unsur anionnya adalah OH negatif, bersifat kaustik. Jika terkena kulit terasa licin seperti sabun. Kaustik itu berarti kalau kita rasakan di lidah itu pahit ya. Terus penamaan senyawa molekul dirangkai dengan nama logam di depannya, lalu diikuti dengan kata hidroksida. Contohnya Ca dengan rumusnya Ca3 CaOH. Walaupun nggak semua kandungannya 100% Ca3 CaOH, tapi di situ ada asam asetat. Oke. Ini pelajaran tahun COVID. Ya, jadi pelajarannya ada di YouTube. Sekarang udah Ibu kasih lembar kerjanya, silakan kalian berembuk sama teman-temannya. Dan di halaman yang akan kalian kerjakan itu adalah di bagian pengumpulan data. Sama yang tadi yang depan ya. Jangan lupa dikerjakan, diisi. Terus ini pengumpulan data, ini kelompok kerja. Pengumpulan data dan pengolahan data. Di sini ada kation dan anion. Nanti kalian cari namanya. Buat unsur utuhnya, rumus kimianya itu jadi seperti apa. Ini Bu bagikan, silahkan dipilih. Ayo silahkan memilih yang coding. Iya. Oke, dipilih. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mengambil yang mana. Jadi setelah itu kalian tempelkan lemnya ada di sini. Sekarang kalian tempelkan di bagian yang ada di pengumpulan datanya. Ditempelkan. Ada boleh.
Kan Anda Iya. Nilai Na berapa? Nilai kationnya ada di mana? Nilai ionnya ada di? Satu. Ya, plus 1. Terus yang SO4? Ya, 2 ya, 2 negatif. Negatif 2 atau 2 negatif? Nilai ini CL4-nya itu CL. ClO4. Oh, iya negatif. nilainya negatif 1. Negatif 1. Oh, 4 ini nilainya O. Itu yang tadi udah. Namanya? Namanya? Belum. Namanya apa? Untuk K apa, Kak? Kalium. Kalium NNO4, Itu manganat. manganat atau permanganat? Manganat tuh Manganat doang? Iya. Oke, jadi namanya? di kalium manganat. I'm just calling to say I am so troubled by the soul of mine. I've said those words so many times. I need you in this life. I need you in this life. Pernah belajar SMP tentang materi? Dua atau negatif 2 boleh. Terus berarti supaya kation dengan anionnya harus sama dengan mereka tetap ini kation anionnya tetap. Berarti rumusnya ya ada 2 sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang meliputi dia si benda itu hanya, kalau kimianya ada perubahan wujudnya, misalkan terbakar, berkarat, terus apalagi membusuk, fermentasi itu kan sifat kimia. Jadi misalnya tadinya dia singkong, lalu dikasih ragi karena ada perantara, ibaratnya dari lingkungan yang lain, maka dia jadi berubah wujudnya. Jadi ibarat kata dia kan dari singkong ke tape, tapi sehari-hari itu kan. Nah, kalau nama UPEC-nya atau nama rumus kimia yang seharusnya dia adalah natrium klorida. Jadi yang itu yang kita 4-nya kecil di bawah. Ya. Duanya juga ya? 4-nya kecil di bawah. Kan sejarahnya nggak kompleks. Nggak usah kompleks, singkat aja. Terus ini kita cari apa kegunaan dalam industri yang sehari sama rumah tangga itu nggak ada, Bu. Susah banget ditemuinnya, Bu. Nggak ada, kalau nggak ada ya udah, berarti dia warnanya, baunya itu sifat fisika. Ini ada nih di sini. Terserah ketuanya. Iya, siap ketua. Ketuanya Agul, Bu. Siap Pak Ketua. Ya kan aturannya gitu. Kapten yang Ketua tidak pernah salah. Kalau salah lihat aturan 1.
Ya, waktunya sudah lewat. Kita kalian presentasikan per kelompoknya, dimulai dari kelompok 4. Kelompok 4 ayo silakan. Kelompok 3 mau maju duluan? Oke, siap, boleh silakan. Enggak kedengaran. Yang pertama yaitu persepsi. Hasil kerja. Nah, yaitu, gambar itu. Perangkat dan kalau mestinya ada nama senyawa sesuai dengan restoran. Jadi kami ini memilih rumus Fe12 dan ClO4 Fi12 tambah CO4-, ClO. Terus ini Fe2+ ditambah ClO4- menjadi Fi2+ ditambah ClO4- menjadi FeClO4 Fe. Ferum. Fe. Ferum ClO4 2. Oke. Kalau senyawa dalam industri atau sehari-harinya besi AS. Terus untuk sifat fisikanya, pertama berwarna putih keperakan, yang kedua mempunyai massa jenis yang besar, dan yang ketiga mempunyai titik leleh dan titik didih. Untuk kegunaan dalam industrinya, yang pertama menghasilkan baja, yang kedua bahan pembuat pagar, dan yang ketiga untuk membuat pig iron. Terus yang kegunaan dalam rumah tangga, yang pertama konstruksi pondasi, yang kedua pilar bangunan, dan yang ketiga pagar rumah. Untuk persamaan reaksi kimia atau cara pembuatan, Fi2+ tambah ClO4- sama dengan ferum ClO4 2. Untuk sejarah singkatnya, besi adalah logam yang berasal dari biji besi yang ditemukan pertama kali pada sekitar 1500 dan tahun 1100. Ferum, adakah yang mau bertanya? Silakan Ranu. Perkenalkan, saya dari kelompok 4. Manfaat dari di rumah tangga dari jarum tersebut apa? Terima kasih. Sama-sama. Dua pilar bangunan, yang ketiga pagar rumah. Oke, sip. Kesimpulannya, apabila kita menggabungkan unsur Fe12 atau Fe2 dengan ClO4- atau Fe2, maka akan tercipta sebuah unsur yaitu ferum ClO4 atau dinamakan dengan besi as. Besi as ini berbentuk bulat atau kotak dengan panjang standar 6 meter. Material ini memiliki daya tahan yang tinggi sehingga sering digunakan untuk konstruktur seperti kayak dan fasilitas transportasi lain. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Abdullah. Kami di sini untuk Mempresentasikan apa yang kita sudah tuliskan. Yang bersangkutan tuliskan rumus kimia dan nama senyawa sesuai dengan cara penulisannya. Na+ ditambah SO4 2- negatif sama dengan cara penyelesaiannya Na positif ditambah positif ditambah SO4 2 negatif yang sama dengan hasilnya 0. Maka rumus molekilnya adalah Na2 data dan pengelolaan data. Rumus senyawa yang kita temukan yaitu rumus senyawanya Na2SO4 atau negatif 4.
nama senyawa, industri atau sehari-hari, deterjen, sabun, sampo. Sifat fisikanya padat, berlarut, dan tidak berbau. Penggunaan dalam industri, pembuatan deterjen, pembuatan sabun, dan pembuatan keramik. Penggunaan dalam rumah tangga sebagai deterjen untuk mencuci baju, sabun untuk mandi, dan sampo untuk keramas. Persamaan reaksi kimia Na positif ditambah. Adakah yang ingin ditanyakan? Adakah yang ingin ditanyakan dari kelompok yang lain? Perkenalkan, saya Jasa Badari dari kelompok 2 yang bertanya adalah beberapa tokoh penting dalam sejarah natrium sulfat. Penelitian dan inovasi mereka dalam kimia membantu memahami sifat dan metode produksi senyawa ini. Dengan mempelajari natrium sulfat, kita dapat mengenalinya. Kan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 perkenalan di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Hasil dari pengumpulan data dan pengolahan data. Kationnya yaitu kalium dan anionnya yaitu manganat dengan unsurnya itu K+, yang kalium K+ dan manganat MnO4 2 negatif tambah negatif 2 yang hasilnya menjadi 0. Jadi rumus molekulnya itu K2MnO4 atau kalium manganat. Setelah kalian memadukan kedua elemen tersebut, untuk rumus senyawa K2MnO4, nama senyawa I4 sama dengan kalium manganat, nama senyawa industri sehari-hari kalium manganat. 4. Sifat fisika: 1. Berwarna ungu gelap, 2. Larut dalam air, 3. Cara pembuatan K+, tambah MnO4 2 negatif. Secara singkat, reaksi menjadi +1 tambah +1 Oke, sekian dari kelompok kami. Silakan, ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya saya ingin bertanya, kalium Ya. kalium manganat itu termasuk sifat benda cair, padat atau gas? Terima kasih. Buka ininya. Terima kasih. K2MnO4 memiliki sifat berwarna gelap, memiliki sifat fisika berwarna gelap, larut dalam air, dan titik lembur sekitar 240 derajat Celcius. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengamatan kami. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Masalah pencernaan yang disebabkan oleh asam lambung. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi kekurangan kalsium. Persamaan reaksi kimia atau cara pembuatannya: menghancurkan batu kapur hasil penambangan menjadi powder halus, lalu disaring sampai diperoleh ukuran powder yang diinginkan. Lalu sejarah singkatnya, kalsium. Sekian dari presentasi kami. Adakah yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
karbonat tadi ya? Apakah kalsium karbonat itu larut dalam air? Kalau bisa larut, bagaimana dia larutnya? Warna bentuk warnanya mungkin atau apa? Bisa. Jadi kalau bentuk warna dia bentuk kalau misalnya terus dilapisin air itu. Senyawa CaCO3 nama senyawanya kalsium karbonat. Sifat fisika dari kalsium karbonat adalah titik tebur, titik biru dan bau. Kegunaan dalam industri yaitu kertas, plastik, dan cat. Dan banyak kegunaan dalam rumah tangga lainnya. Senyawa ini merupakan mineral paling sederhana yang tidak mengandung silikon. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya adalah FE 12 nilai dari FE-nya 2, CO 32 negatif nilai 2, hasilnya habis sama dengan 0, maka mereka sudah 0 ya. 2 dikurang 2 hasilnya 0, Na 12 tambah SO 4 2 negatif. Tadi kan kalian nulisnya dipisah ya, Na plus dengan Na plus. Nah kalau persamaan reaksi NO 4 2 negatif K2 Mn 4 2 Ca 2 positif ditambah 2 ClO. Karena ini ya kalau dikasih dulu mana ClO 4 itu satu satuan ya. Lalu kalian bisa tarik kesimpulan dari kontak ini ya, dari rambut sampai ujung kaki ya, dari dunia semua. Terus ada yang mau sampaikan? Lalu kita proses, silakan untuk proses waktunya 15 menit mulai dari sekarang. Oke. Untuk refleksi nanti Ibu, oh iya, refleksi. Nanti kalian kerjakan di rumah saja, ya. Baik, Bu. Besok dikumpulkan. Besok sekolah kan? Ya, Bu. Olehnya, tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain dan sebesar apapun kamu menyalahkan, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Thank you for today. Iya, asik. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ada yang mau tanyakan? Atau ada yang mau disanggah? Ada yang mau disampaikan? Siap, semuanya dipersilakan Ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa ini dipersilakan. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Berdoa selesai, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan dan hati-hati selama perjalanan. Terima kasih.